Nggih, matur nuwun Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Ketua PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Khotimatul Husna, bukan Mbak ya, sahabat Khotimatul Husna, juga seluruh ketua PC Fatayat NU di Provinsi DIY yang saya takuti, ya, saya hormati juga ketua, apa tadi istilahnya, Komandan Garfa. Betul ya? Korwil. Kasat Korwil, Mbak. Oh, Kasat Korwil. Ngeri sekali namanya. Dan sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, dalam kesempatan yang sudah malam, mungkin ada namanya juga tadi ya, diingatkan usia Fatayat itu adalah usia reproduktif. Maka setiap hari, ini pengalaman saya di Fatayat PP itu, pengurus Fatayat itu pasti ya setiap hari ada yang hamil, ada yang melahirkan, ada yang menyusui, jadi gantian gitu. Selama satu periode, ganti periode sama saja gitu. Maka ini memang mesti menjadi perhatian ya, tidak hanya reproduktif, tapi juga produktif. Nah, maka menjadi penting sekali untuk memosisikan diri nih sebagai perempuan dan sebagai perempuan usia produktif yang juga reproduktif. Dalam saya hanya ingin satu saja ya, share tentang bagaimana memosisikan diri sebagai perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Karena memosisikan diri ini menjadi perhatian saya betul ya, penting sekali berkaitan dengan saya harus ngapain, saya itu bisa individu, bisa organisasi, dan orang lain harus bagaimana kepada kita sebagai perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Nah, saya melihat, saya mau cerita ya pengalaman dulu, saya itu sempat menjadi Ketua Kopri Rayon Usuludin di Usuludin YIN Sunan Kalijaga. Nah, dengan pengetahuan yang sangat minim sekali berkaitan dengan gender, saya sudah merasa bahwa lembaga saya perempuan kalau tidak memosisikan diri dengan baik, itu bisa menjadi memantik marginalisasi secara struktural. Jadi saya waktu itu merasa bahwa organisasi saya perempuan ini itu terutama kalau lagi ini ya konferensi cabang gitu ya dulu itu jadi dibagi komisi-komisi, lalu ada komisi perempuan gitu. Sehingga semua perempuan ada di sini dan dia lalu jarang sekali ada di komisi lain. Komisi lain itu membahas tentang kebangsaan, keislaman, dan macam-macam gitu ya, kemanusiaan. Yang sini bicara tentang perempuan itu. Jadi kayak yang marginalisasi secara struktural akhirnya. Sehingga karena ada lembaga perempuan, kemudian semua urusan perempuan itu dibrekan di situ dan perempuan itu hanya boleh aktif di situ gitu. Ini yang kemudian memicu di akhir tahun, di akhir periode ya. Waktu itu saya bersama Mbak Hidayatut Thayyibah itu akhirnya memutuskan ini harus dibubarkan gitu. Nah, andai saja saya berada dalam kesadaran hari ini, saya mungkin tidak akan mengusulkan untuk dibubarkan. Karena sebenarnya pilihan itu sama-sama beresiko ya, ada jadi marginalis secara struktural, nggak ada malah jadi nggak ada sama sekali, itu nggak dipertimbangkan.
Maka ada pilihan ketiga ya. Nanti mungkin dalam konteks itu saya ingin memberi bagaimana mendudukkan diri, melihat perempuan itu sebagai apa. Saya melihatnya ada 3 nih. 1 sebagai isu. Jadi isu-isu perempuan atau isu-isu yang khas perempuan itu memang harus menjadi perhatian betul oleh perempuan, baik individu maupun sebagai organisasi perempuan. Apa itu isu perempuan? Ini berkaitan dengan pengalaman khas perempuan sebagai manusia, yang itu nanti berpengaruh pada posisinya sebagai istri, karena perempuan sebagai manusia itu kan nanti di dalam keluarga bisa menjadi istri, menjadi ibu, di dalam masyarakat menjadi anggota masyarakat, di negara juga menjadi warga negara. Nah, pengalaman khas kemanusiaan ini harus dapat perhatian khusus. Apa itu pengalaman khas perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki? Mungkin teman-teman yang sempat ngaji keadilan gender Islam, ada 10 ya pengalaman khas perempuan yang itu menurut saya harus jadi perhatian betul. 1 adalah menstruasi. Menstruasi ini mingguan, ada rasa sakitnya. Hamil itu bulanan, ada rasa sakitnya, bahkan disebut dengan kurhan, juga wahnan ala wahnin. Kalau menstruasi disebut ada sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Ada melahirkan, ada nifas, ada menyusui. Mari bandingkan dengan pengalaman biologis laki-laki yang hanya mimpi basah dan hubungan seksual, lalu itu memberi dampak berlangsung menitan saja. Jadi perempuan itu ada pengalaman yang, ini saya sudah share screen apa belum ya Mbak Dewi? Belum ya? Belum, Mbak. Oke, saya izin ya untuk share screen supaya lebih jelas saja. Sebetulnya nggak serius-serius amat karena terlalu malam ya. Dan saya ada kecenderungan untuk bicara panjang. Jadi mohon Mbak Dewi jangan sungkan mengingatkan saya kalau terlalu panjang. Baik, saya akan coba mulai ya. Dengan share screen sudah kelihatan kah? Masih proses. Oh, sudah kelihatan. Sudah ya, oke. Sampun. Ada, saya akan mengusulkan ya, melihat memosisikan perempuan dalam 3 dimensi. Dimensi pertama adalah sebagai isu, yang nanti 3-tiganya itu harus jadi perhatian dari perempuan, termasuk sebagai lembaga perempuan seperti Fatayat dan Garfa. Jadi sebagai isu berarti kita mesti memberi perhatian khusus pada 10 pengalaman khas perempuan ini, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Mengapa? Karena ini pengalaman ada sakitnya, bahkan sakit yang berlipat-lipat. Bayangkan kalau ini tidak menjadi perhatian, maka dia tidak akan dipertimbangkan dalam konsep kemaslahatan agama, dalam konsep kebijakan negara, dalam konsep kearifan sosial, dalam konsep bahkan ya teori ilmiah, tidak akan dipertimbangkan juga dalam standar objektif. Jadi gini, apa yang umum itu biasanya dalam perspektif maskulin, laki-laki. Sementara 5 pengalaman biologis ini laki-laki nggak mengalami sama sekali. Karena tidak mengalaminya, maka sangat mungkin tidak mengetahuinya. Tahu sakit tapi tidak merasakan sakitnya seperti apa, itu tidak merasakan. Karena tidak mengalaminya, maka sangat mungkin tidak mengetahuinya. Karena tidak mengetahuinya, sangat mungkin menganggapnya tidak ada. Karena tidak ada, sangat mungkin tidak mempertimbangkannya. Padahal mereka mendominasi keputusan penting di berbagai level kehidupan. Bayangkan ya, karena ini bisa berarti nanti begini, teori-teori, semua nilai yang bersifat umum, itu tidak mempertimbangkan ini, bisa jadi. Apa yang disebut dengan kemaslahatan, kebijakan, kearifan, lalu bahkan standar berpikir ilmiah, standar teori ilmiah, itu bisa jadi tidak mempertimbangkan ini. Mengapa? Karena memang tidak mengalaminya.
Bayangkan sakit melahirkan yang begitu sangat sakit, hamil selama 9 bulan, kalau itu tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan dalam konsep kemaslahatan saja, maka sangat mungkin sesuatu itu menjadi maslahat buat laki-laki yang tidak mengalaminya, tapi tidak maslahat buat perempuan yang bisa mengalami 5 pengalaman biologis ini. Nah, yang kedua yang juga isu ini menjadi perhatian, mesti menjadi perhatian khusus. Sebelum ke yang sosial ya, saya contohkan begini nih. Biasanya yang disebut sebagai kepentingan bersama itu kepentingan yang dialami bersama oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau perempuan saja bukan kepentingan bersama. Nah, ini cara berpikir umum adalah seperti ini, sehingga ini diabaikan maksud saya. Contohnya saya sering mencontohkan yang sangat sederhana sekali ya. Paket sembako, 9 barang pokok ya, bahan pokok. Kalau kita mau buat paket sumbangan, misalnya paket keluarga terdampak COVID, itu pasti yang akan dimasukkan di dalam paket itu adalah sesuatu yang diasumsikan kebutuhan bersama di dalam keluarga. Maka kebutuhan-kebutuhan khas perempuan menjadi tidak diprioritaskan. Bahkan nanti ya ada gula, ada teh, karena itu kan dinikmati bersama nih asumsinya. Padahal kalau perempuan sedang menstruasi, sahabat-sahabat akan milih menstruasi tidak punya pembalut tapi minum teh manis, atau menstruasi punya pembalut dan tidak minum teh manis. Saya yakin akan milih pembalut, gitu. Maka, tapi kita itu karena tadi itu kepentingan umum supaya bisa dinikmati bersama oleh, akhirnya mengabaikan yang khas ini. Sehingga ini perlu menjadi perhatian betul, dan ini dibahas. Karena apa? Karena membahas ini sampai sekarang masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Kalau menceritakannya saja tabu, bagaimana bisa ini pengalaman khas perempuan menjadi pengetahuan bersama, dan lalu dipertimbangkan dalam apa yang disebut sebagai kemaslahatan bersama atau kebijakan negara dalam konteks negara adalah kebijakan. Nah, pengalaman yang kedua adalah pengalaman sosial. Ini bukan berkaitan, ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat menyikapi perempuan selama ini, sehingga perempuan itu banyak sekali mengalami stigmatisasi, diberi cap buruk ya, gara-gara perempuan gitu. Kalau ada masalah ini pasti akarnya perempuan. Mengapa Indonesia itu korupsinya tinggi? Karena perempuan sih suka belanja gitu. Jadi ada seperti bahkan ketika menjadi korban pun dia akan menjadi di pihak yang disalahkan. Mengapa dia dipukul? Pasti karena nggak taat sama suaminya dan tanpa ngecek ya, misalnya suaminya itu figur yang layak ditaati atau tidak. Ini contoh saja, mendapatkan stigmatisasi, kemudian subordinasi, dianggap rendah atau lebih rendah dari laki-laki, sehingga tidak layak untuk duduk sejajar aja, tidak layak gitu. Kayak tidak pantas gitu, duduk bareng, agak belakang dikit atau sehingga itu kemudian nanti berpengaruh sekali ya, tidak hanya dalam sebenarnya subordinasi itu bisa terjadi dalam banyak hal, termasuk yang ketiga ini ya, marginalisasi itu. Marginalisasi perempuan itu ya isunya ya perempuannya ya organisasi perempuan itu bisa mengalami marginalisasi termasuk subordinasi. Yang keempat adalah kekerasan dan yang kelima adalah beban ganda. Nah, beban ganda ini banyak dialami oleh sahabat-sahabat Fatayat yang tadi itu ya reproduktif, ya produktif gitu, sehingga mendapatkan beban yang berlapis-lapis, beban domestik sekaligus beban publik gitu. Dan kelima-limanya ini tentu saja bisa dialami oleh laki-laki, tetapi laki-laki tidak akan pernah mengalami pengalaman sosial atau kedoliman gender ini hanya karena menjadi perempuan gitu. Kalau mengalami ini sebagai laki-laki mungkin, tapi mengalaminya sebagai perempuan itu tidak.
Karenanya ini menjadi pengalaman yang khas sekali karena menjadi perempuan itu bisa berarti sambil mengalami pengalaman biologis ini atau karena mengalami biologis itu kemudian mendapatkan kezaliman gender ini. Jadi pengalaman biologis itu disertai dengan rasa sakit, pengalaman sosial itu rentan ya, kerentanan tinggi untuk mengalami salah satu kezaliman gender ini menjadi sesuatu yang harus terus-menerus menjadi perhatian. Supaya apa? Supaya pengalaman biologis itu bisa menjadi kesadaran bersama, dipertimbangkan sehingga tidak makin sakit. Dan pengalaman sosial ini supaya bisa menjadi kesadaran bersama sehingga bisa dicegah dan diatasi kalau sudah terjadi. Jadi perempuan pertama harus menjadi perhatian sebagai isu. Dan yang kedua sebetulnya ada sebagai perspektif. Tidak hanya sebagai isu, kalau perempuan sebagai isu dia terlepas dari laki-laki. Tapi kalau sebagai perspektif maka dia akan dipakai sebagai cara pandang untuk melihat semua isu, tidak hanya berkaitan dengan isu perempuan. Nah, pengalaman biologis dan sosial perempuan tadi, kesadaran ya, atau cara kita melihat pengalaman perempuan tadi, itu sangat mempengaruhi kesadaran kita tentang kemanusiaan perempuan. Mengapa? Karena pengalaman panjang peradaban manusia itu diwarnai oleh tindakan tidak memanusiakan perempuan atau menganggap perempuan bukan manusia. Itu selama berabad-abad lamanya. Kita tahu bahwa pada saat Al-Quran turun ya, ada tradisi penguburan bayi perempuan. Baru lahir aja sudah dikuburin hidup-hidup gitu. Dikuburkan hidup-hidup. Lalu perempuan dijual, bahkan sampai detik ini masih ada perdagangan perempuan, itu artinya perempuan tidak dianggap sebagai manusia, tapi sebagai barang dagangan. Nah, karenanya ada 3 nih level kesadaran kemanusiaan perempuan. Pertama adalah terendah. Ini akan berpengaruh sekali dalam cara kita memandang kemaslahatan agama dan kebijakan negara. Kalau kesadarannya terendah itu kira-kira begini, alam bawah sadarnya itu mengatakan bahwa manusia itu hanya laki-laki. Perempuan itu bukan manusia. Ini adalah alam bawah sadar di sistem patriarki garis keras yang meletakkan perempuan sebagai objek. Laki-laki menjadi subjek, perempuan menjadi objek. Maka perempuan ya dijual, ya diwariskan, dan lain sebagainya. Nah, sebagus apapun ajaran agama, sebijak apapun peraturan perundangan, juga aturan sosial, norma sosial, tapi di tangan manusia atau orang atau lembaga, dengan kesadaran kemanusiaan perempuan yang terendah seperti ini, maka kemaslahatan tidak akan menjangkau perempuan, kebijakan tidak akan menjangkau perempuan, begitu juga yang lain-lainnya. Jadi perintah agama untuk berbuat kebajikan kepada manusia, itu perempuan tidak masuk di dalamnya. Sehingga melakukan kejahatan kepada manusia di level terendah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Tentu saja agama melanggar, tapi kesadaran umatnya yang seperti ini akan sampai pada alam bawah sadar yang seperti itu. Yang kedua adalah level menengah. Perempuan itu adalah manusia, tapi standar kemanusiaannya adalah laki-laki. Sehingga perempuan adalah manusia kecuali pengalaman perempuan tadi, yang biologis 5 dan sosial 5. Sehingga nanti kemaslahatan agama dalam umat yang punya kesadaran level menengah ini mengecualikan tindakan mafsadat bahkan mudorot pada pengalaman khas perempuan sebagai pelanggaran ajaran agama. Mengapa? Karena alam bawah sadarnya itu mengatakan bahwa perempuan itu manusia kecuali pengalaman perempuannya tadi. Mengapa? Karena laki-laki menjadi standar. Jadi laki-laki menjadi standar kemanusiaan perempuan, sehingga apa yang maslahat buat laki-laki diasumsikan pasti maslahat buat perempuan. Apa yang mafsadat buat laki-laki pasti mafsadat buat perempuan, karena laki-laki menjadi standar. Nah, problemnya adalah pengalaman, misalnya ya, dalam kasus suami memukul istri.
pengalaman laki-laki sebagai suami memukul itu beda dengan pengalaman perempuan sebagai istri yang dipukul. Gitu. Tapi dalam kesadaran menengah ini, karena laki-laki menjadi standar, maka tadi itu, kalau ada kemaslahatan buat laki-laki, meskipun itu mafsadat buat perempuan, karena laki-laki menjadi standar, maka harus dianggap sebagai kemaslahatan. Nah, problemnya adalah ini. Jadi pengalaman tadi ya, kayak kedoliman gender itu bukan pelanggaran agama kalau dalam kesadaran menengah ini. Dan yang terakhir, nah ini yang harus didorong, dibangun bersama, adalah laki-laki perempuan juga manusia, standar kemanusiaannya sama, sambil memberi perhatian khusus pada pengalaman khas perempuan baik secara biologis untuk tidak makin sakit dan sosial untuk tidak terjadi sama sekali. Jadi inilah arah gerakan ya, arah gerakan jadi perubahan yang kita bangun. Kalau tadi Mbak Rindang memberi catatan, Fatayat ini mungkin banyak programnya, meskipun itu tidak berarti jelek ya, lebih banyak reaktif. Maka menurut saya bisa juga ini dijadikan sebagai arah ya, arah untuk gerakan ke depan, sehingga tidak bersifat reaktif. Reaktif itu artinya adalah orang perlu apa kita melayani. Kalau punya arah gerakan seperti ini ya, membangun kesadaran kemanusiaan penuh perempuan, maka semua program kerjasama itu mesti diarahkan pada mewujudkan kesadaran tentang kemanusiaan perempuan yang utuh gitu. Nah, inilah gambarannya ya, kira-kira karena ini nanti akan sampai kepada yang kedua. Kalau yang pertama itu sebagai isu, yang kedua adalah sebagai perspektif dan bagaimana cara memandang menjadikan perempuan sebagai perspektif itu, kita perlu menyadari begini. Karena ini sering menjadi pertanyaan dan akhirnya membuat saya misalnya ya pada waktu menjadi ketua Kopri tadi itu lalu memutuskan sesuatu yang salah karena tidak memahami ini. Jadi kalau kita melihat 3 kesadaran kemanusiaan perempuan itu, kita bisa melihat kesadaran terendah itu seperti di gambar realitas ini. Jadi perempuan itu benar-benar yang tidak dianggap. Bahkan dia tidak perlu mendapatkan manfaat dari, kalau ini aja ya, metafor aja, nonton pertandingan gitu. Jadi tidak peduli, perempuan itu tidak bisa menikmatinya, itu tidak dipertimbangkan karena dia bukan sebagai pihak yang perlu diberi akses untuk menikmati atau mendapatkan manfaat dari peristiwa itu. Nah ini yang harus diwaspadai nih. Kita sering terjebak untuk melakukan atau memberikan keadilan, kemaslahatan pada perempuan, tapi dengan cara memberikan perlakuan yang sama. Sebetulnya perlakuan yang sama bisa memberi keadilan pada perempuan hanya dalam pengalaman yang sama, gitu. Tapi dalam pengalaman yang berbeda, yaitu 10 pengalaman tadi, tindakan yang sama itu bisa belum adil pada perempuan, gitu. Sehingga, jadi ya tindakannya sama, belum tentu melahirkan keadilan pada perempuan, sehingga kadang perlu dengan memperhatikan kondisi khas perempuan itu, sehingga tindakannya berbeda, yaitu memberi perhatian khusus seperti pada kolom yang terkanan itu. Dengan memperhatikan pengalaman khas secara biologis untuk tidak makin sakit dan pengalaman sosial untuk tidak terjadi sama sekali, mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan, itu benar-benar diwaspadai, barulah perempuan bisa menikmati keadilan. Jadi pertanyaannya itu selalu begini, perempuan itu mau diperlakukan sama atau tidak toh? Kalau mau diperlakukan adil, supaya adil, jawabannya adalah diperlakukan sama pada pengalaman yang sama dan diperlakukan berbeda pada pengalaman berbeda,
tapi tidak dalam semangat diskriminatif seperti pada gambar kiri, melainkan dengan semangat memberi perhatian khusus pada kondisi khas yang dimiliki oleh perempuan, tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan ini adalah cara pandang perempuan sebagai cara pandang itu. Sehingga nanti selalu begini pertanyaannya ya, ini yang disebut dengan lensa keadilan hakiki. Saya boleh nitip ya pada Fatayat untuk bisa mendorong tidak hanya di lingkungan Fatayat, tetapi juga mendorong lembaga induk yaitu Nahdlatul Ulama untuk memberi perhatian khusus pada pengalaman biologis perempuan agar difasilitasi dipertimbangkan dalam konsep kemaslahatan dalam fatwa-fatwanya, dan juga memberi perhatian khusus pada kerentanan perempuan secara sosial untuk mengalami kezaliman gender, supaya kebijakannya, supaya fatwanya itu tidak mengandung atau mengakibatkan kezaliman gender pada perempuan. Jadi selalu karena apa? Karena lembaga induk adalah miliknya laki-laki dan laki-laki tidak mengalami ini gitu. Jadi selalu kita mesti menceritakan, memberitahu kepada lembaga induk ya, kalau antar lembaga, maka tugas yang sangat strategis dari lembaga perempuan seperti Fatayat adalah menginformasikan kepada lembaga induk dalam setiap kebijakannya bahwa kondisi khas biologis perempuan ini mesti dipertimbangkan, termasuk kerentanan sosialnya dipertimbangkan untuk bisa dicegah sama sekali. Gitu. Inilah yang bisa meniru modelnya Komnas Perempuan itu selalu menyuarakan problem kemanusiaan khas perempuan yang tidak disadari atau tidak mendapatkan perhatian dari Komnas HAM. Mengapa? Karena Komnas HAM itu fokus pada problem-problem kemanusiaan yang dialami bersama oleh laki-laki dan perempuan. Sementara problem kemanusiaan yang hanya dialami oleh perempuan menjadi tidak prioritas. Maka Komnas Perempuan kemudian mengingatkan Komnas HAM, mengingatkan negara bahwa problem khas perempuan berkaitan dengan kemanusiaan itu juga mesti dipandang sebagai problem kebangsaan. Dan Fatayat NU mesti juga mengingatkan kepada lembaga induknya bahwa meskipun problem itu hanya dialami oleh perempuan, ini mesti menjadi problem keumatan, sehingga menjadi perhatian bersama. Yang ketiga, jadi yang kedua adalah sebagai perspektif ini, dan yang ketiga adalah perempuan sebagai subjek perubahan. Karenanya kita perlu mendudukkan diri ya, mendudukkan perempuan, mendudukkan lembaga perempuan sebagai sama-sama subjek penuh dalam sistem kehidupan, baik sistem keluarga, sistem organisasi, sistem masyarakat, sistem negara, sistem dunia, bahkan sistem akhirat gitu. Artinya adalah cara kita memahami akhirat mesti berangkat dari cita-cita tertinggi Islam atas kemanusiaan laki-laki dan perempuan, yaitu dua-duanya menjadi subjek penuh, sehingga dua-duanya menjadi wajib ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan, dan dua-duanya sekaligus berhak untuk menikmati kemaslahatan itu. Karenanya standar kemaslahatan perempuan, karena menjadi sama-sama sebagai subjek, maka pengalaman khas perempuan itu sah untuk dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan kebijakan kalau dalam konteks negara. Jadi bagaimana caranya perempuan itu bisa terlibat aktif dalam sistem kehidupan sebagai mereka yang berikhtiar mewujudkan kemaslahatan itu dan sekaligus sebagai yang menikmatinya. Nah sekarang ke depan ya, bagaimana menggunakan tiga level perempuan dalam tiga level tadi, sebagai isu, sebagai perspektif, dan sebagai aktor perubahan atau subjek perubahan. Jadi terlibat dalam perubahan yang sedang terjadi
ibaratnya kalau di dalam agama itu ada kemaslahatan, maka perempuan itu terlibat dalam perumusannya, terlibat dalam implementasinya, terlibat dalam evaluasinya dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat tantangan hari ini ya? Karena sebetulnya kita kan sedang mengalami revolusi besar-besaran yang berpengaruh pada setiap sendi kehidupan manusia. Itu sebenarnya sudah ada 4 kali ya dalam sejarah kehidupan manusia itu ada 4 revolusi industri. Yang pertama ditandai dengan temuan mesin bertenaga air dan uap, yang kemudian gerak manusia itu menjadi melampaui, kalau dulu pakai kuda, lalu pakai mobil, lalu gitu ya, geraknya semakin jauh, mobilitasnya semakin jauh. Lalu yang kedua ditandai dengan tenaga ini, produksi massal dengan lini perakitan dan tenaga listrik. Jadi semua hal, misalnya dulu mungkin mengalami ya patromak dan lain sebagainya, lalu berganti dengan listrik, kita bisa melihat perubahan besar-besaran yang terjadi. Yang ketiga adalah ditemukannya dengan komputer, lalu terjadi perubahan besar-besaran juga, banyak tenaga kerja manusia yang kemudian digantikan dengan komputer, dan yang terakhir ini sebetulnya sedang terjadi dan itu luar biasa sekali, yaitu ditemukannya internet itu. Sehingga proses tadi Mbak Ayu ya bicara globalisasi itu benar-benar yang sekat negara, bahkan gini ya, sekarang mesti berpikir bahwa sekat antara ruang privat dengan ruang publik itu seperti sudah ambruk gitu. Kita itu bisa tahu loh, toiletnya artis itu kayak apa, bisa tahu kamar tidurnya kayak apa yang dulu itu boro-boro kita bisa tahu gitu. Sekarang kita nggak cari tahu, mereka yang menceritakan pada kita dengan bangganya melalui vlog, melalui ini itu kan. Nah, karenanya penting misalnya dalam berdakwah nih, saya contohkan ya. Dalam berdakwah itu kayak sekarang ini, saya diberitahu sama Mbak Muyas bahwa ini acara adalah live. Meskipun saya bicara dengan Fatayat, saya mesti menyadari bahwa audiens dari pendengar yang dari pembicaraan saya itu bisa melampaui jauh dari Fatayat, bahkan saya bisa yang menyapa kepada orang-orang dan itu bisa abadi gitu. Orang yang sudah nggak ada ini rekamannya akan terus bisa menyapa pendengar-pendengar baru, sehingga asumsikan bahwa kita itu sedang bicara dengan beragam orang. Meskipun di ruang tertutup, jangan lupa bahwa itu bisa diupload, apalagi kalau sudah live itu sudah jelas akan didengarkan oleh orang banyak, maka itu menjadi perlu banget ya, jangan sampai kepleset, jangan sampai dan lain-lain lah ya, karena kan psikologi kita itu privat, padahal itu ruang publik, itu kan beda sekali. Kayak Anda lagi ngomong di mikrofon tapi Anda nggak sadar gitu, nggak sadar, maka misalnya rebutan makanan atau apapun itu kelihatan kedengeran orang sekampung itu kan sesuatu yang berbeda sekali. Dan yang kedua adalah kita itu termasuk ini ya, pandemi itu membuat dunia itu terbagi menjadi dua, dunia offline dan dunia online. Dulu sudah ada dua ini, tetapi pergeseran yang sangat terjadi sekali itu adalah bagaimana dunia online itu sekarang menjadi prioritas gitu. Mungkin nanti di new normal kita akan kembali melakukan aktivitas secara offline, tapi tetap online itu akan menjadi prioritas. Maka Fatayat mesti, menurut saya tidak hanya Fatayat ya, kita semua itu mesti sudah mulai, kita agak susah memang buat generasi kita ya, bukan kita, saya terutama karena saya mungkin lebih senior, lebih berjarak dengan teknologi seperti ini, tetapi bahwa Fatayat sebagai organisasi barangkali sudah mulai secara sengaja gitu. Kalau selama ini mungkin memandang online sebagai alat bantu, maka sekarang barangkali tidak lagi alat bantu. Paling tidak itu sama pentingnya dengan offline. Dan itu keuntungannya luar biasa karena Fatayat
misalnya ya, kalau offline itu mungkin daya edarnya hanya sekitar Jogja, begitu online itu bisa tembus negara manapun. Artinya Fatayat bisa mendesain secara khusus ya gerakan-gerakan penguatan capacity building, mungkin knowledge building juga, yang itu bisa diakses oleh tidak hanya kader-kader Fatayat di Jogja, tetapi bisa diakses ke bahkan tidak terbatas dimanapun. Dan saya pengalaman ngaji KGI juga seperti itu. Ketika offline ya, ini bayangkan, ketika offline sekali ngaji itu paling banter 30 sampai 40, kecuali kalau di UNU ya. Di UNU itu kan karena di kampus jadi ya di kampus plus Fatayat juga, akhirnya jadi agak banyak. Tapi bayangkan kalau online sekali ngaji itu bisa sampai 4 sampai 8 10 kali lipat. Jadi sekali saya ngaji itu bisa sampai yang 300 orang ikut gitu. Itu kan artis sangat efektif sekali. Dan juga ini bisa didesain yang saya sekali ngaji dan sekali itu bisa diputar berulang-ulang gitu. Dan itu kalau direncanakan ya menjadi sesuatu yang sangat kalau tadi ada cita-cita Fatayat menjadi misalnya ya menjadi pusat informasi tentang mungkin perempuan di dalam Islam atau tentang apa ya kefatayatan, tentang perempuan muda NU misalnya gitu atau apapun yang itu menjadi ciri khas orang mau tahu itu kefatayat gitu, itu akan sangat bagus sekali. Misalnya menjadi rujukan dari Aswaja An-Nahdiyah, menjadi rujukan dari itu sebenarnya ini momennya gitu, momen untuk bisa menjangkau. Apalagi kalau sudah bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab yang bisa diakses oleh dunia global, maka Fatayat akan melampaui yang difikirkan jangkauannya itu. Saya kira itu nggih. Mohon maaf kalau tidak bermanfaat, tapi mudah-mudahan tiga cara pandang atas perempuan ini bisa dipegang sebagai acuan untuk ke depan ya. Satu adalah sebagai isu, dua adalah sebagai lensa atau perspektif, dan yang ketiga adalah sebagai subjek perubahan. Jadi gimana caranya perempuan itu bisa menjadi subjek penuh dan memberi, ini yang terakhir ya, adalah soal anfa'uhum linnas, itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka nanti juga sebaik-baik lembaga perempuan itu seperti apa. Saya kira acuannya satu ya, khairun nasi anfa'uhum linnas itu adalah memang ada dua pengertian. Ini sering saya sampaikan dalam forum. Karena ini akan jadi acuannya nih, nanti bergeraknya kemana. Khairun nasi anfa'uhum linnas itu ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah misalnya ada 10 orang, siapakah yang paling bermanfaat adalah yang kontribusinya paling banyak. Ya. Sementara 10 orang ini punya kapasitas yang berbeda-beda. Nah, pengertian yang kedua, khairun nasi anfa'uhum linnas, di antara 10 orang siapakah yang terbaik adalah siapapun di antara 10 ini yang bisa menjadi diri yang terbaik. Artinya adalah siapapun yang bisa menggunakan seluruh, atau tidak hanya seluruh ya, tapi paling banyak menggunakan potensi positif yang dia miliki untuk bisa bermanfaat dalam kehidupan bersama. Sehingga Fatayat misalnya ya, bagaimana menjadi anfa' itu adalah dengan mengenali modal sosial yang dimiliki oleh lembaga itu, kemudian bagaimana mengelola itu menjadi semaksimal mungkin sehingga bisa juga menjadi anugerah secara maksimal, baik anugerah bagi anggotanya maupun anugerah bagi pihak lain seluas-luasnya. Baik, terima kasih. Saya kira beneran sekarang saya ingin ini menutup. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi. Mbak Dewi, sampun.
Maaf, ini Mbak Dewi mungkin sedang Mungkin mengkondisikan anak-anaknya punya mas kecil juga. Nah, ini khas perempuan tuh kan. Secara ya. Oleh ini Boten. Halo. Nggih, matur suwun, Mbak. Barusan ini napa? Lihat pertanyaan dari beberapa peserta, ngapunten. Nggih, sekali lagi matur suwun Mbak Nyai Dr. Nurrofia atau Mbak I atas paparan materinya terkait isu gender ya. Tadi sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau, terutama bagaimana perspektif gender menurut kajian Islam ya. Tadi disampaikan juga kekhasan perempuan secara biologis dan juga secara sosial, perempuan itu seperti apa dampak dari biologisnya perempuan. Kemudian banyak sekali tadi disampaikan bagaimana perempuan menjadi subjek dan kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus diperoleh perempuan. Tadi juga ada metafor dan analogi-analogi yang sangat mudah kita pahami, sudah melalui screenshot screen yang di-share oleh Mbak I. Mungkin lihat gambarnya saja kita sudah paham apa yang dibutuhkan kita sebagai perempuan. Dari paparan Mbak I tadi, teman-teman sudah menyimak dan banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya bacakan 3 saja ya Mbak I. Iya, monggo. Tadi saya batasi 2, ternyata ada 3, saya bacakan saja semuanya. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari dari Mbak Wahyuni. Saya bacakan saja Bu Nyai. Niki bertanya, saya bertanya Bu Nyai, saya sering ditanya begini, perempuan itu dianggap mulia ketika berdiam diri di rumah sehingga izin suami betul-betul menjadi penentu. Nah, gimana mengatasi kondisi seperti ini? Terima kasih. Terus pertanyaan yang kedua, ini dari Mbak Izur Kulon Progo. Dari tingkat level kesadaran ini, maksudnya mungkin kesadaran tadi yang sudah dipaparkan Mbak I terkait bagaimana kekhasan perempuan, pengalaman khas perempuan dan seterusnya. Tadi berdasarkan kesadaran tadi itu berpengaruh terhadap cara pandang berorganisasi di Fatayat. Menurut Mbak I, bagaimana mengelola kesadaran ini agar visi misi Fatayat mencapai goalnya sesuai dengan kesadaran gender? Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Mbak Rini, saya bertanya juga, katanya saya bacakan saja, diskusi tema awal apa yang harus kita sampaikan kepada perempuan yang masih menganggap dirinya sebagai orang kedua, pihak yang sekunder lah, bukan primer. Seperti contoh, banyak kasus laki-laki berbuat dosa menyalahi amanah pernikahan, mengkhianati pernikahan, tapi pandangan masyarakat itu lebih cenderung mengarah kepada perempuan yang disalahkan. Padahal yang berbuat dosa itu laki-lakinya. Kira-kira bagaimana ini menyikapinya, Baik? Itu pertanyaan 3 dari 3 penanya tadi. Mohon ditanggapi, Baik. Saya mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan secara tepat ya. Pertama adalah soal anggapan perempuan mulia itu begini, diam di rumah, bahkan nanti ada yang di sholatnya di rumah lebih baik, nanti di kamarnya lebih baik dari ruang tamu, di lemarinya lebih baik dari kamarnya, sampai di lacinya kalau mungkin gitu. Makin ini kan tidak kelihatan makin bagus gitu. Nah ini sebetulnya kan memang proses panjang ya. Jangankan pada abad 7, jadi pada abad 7 Masehi ketika Islam hadir itu kan 23 tahun. Bayangkan loh, di tahun pertama datang, itu perempuan masih yang bayi perempuan yang masih banyak praktek menguburkan hidup-hidup karena dianggap memalukan gitu. Jadi bukan hanya dianggap tidak ada, tapi adanya itu membuat malu.
masih dijadikan warisan, masih intinya adalah menjadi objek dalam sistem kehidupan. Lalu dalam 23 tahun itu diproses menjadi ditegaskan ya oleh Islam bahwa perempuan itu adalah manusia, dan karena manusia maka perempuan sama-sama punya status sebagai hanya hamba Allah. Nah, dalam sistem sosial seperti tadi yang meletakkan perempuan sebagai objek, tauhid itu artinya adalah larangan keras untuk melihat perempuan sebagai hambanya laki-laki. Dan dalam situasi seperti sekarang di mana perempuan punya pilihan untuk tidak menghamba, maka tauhid juga menjadi larangan keras bagi perempuan meletakkan diri sebagai hambanya laki-laki, karena dua-duanya adalah sama-sama hanya hamba Allah. Yang kedua, penegasan perempuan sebagai manusia itu, kalau tadi kan ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa, al insa, laki-laki dan perempuan gitu. Jadi sekarang setiap kali bicara tentang manusia itu berarti di dalamnya ada laki-laki dan perempuan gitu aja. Karena belum tentu, jangankan pada abad 7 Masehi ya, pada hari ini, hak asasi manusia itu belum tentu di dalam kata manusia itu meliputi pengalaman khas perempuan sebagai manusia. Mengapa harus ada hak asasi perempuan atau manusia perempuan? Itu karena tadi ketika disebut manusia itu belum menjangkau perempuan. Maka mari kita mulai ya, bahwa dalam setiap kata-kata yang umum itu pastikan di situ ada di dalamnya perempuan, pastikan bahwa itu menjangkau pengalaman khas perempuan. Yang kedua, ketika perempuan ditegaskan sebagai manusia, berarti ini berkaitan dengan standar kemuliaan nanti. Perempuan juga sama-sama punya amanah melekat sebagai khalifah fil ard, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka mandat sebagai khalifah fil ard bagi laki-laki itu berarti mereka tidak hanya diharapkan mewujudkan kemaslahatan di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Mengapa? Karena rumahnya fil ard gitu. Kecuali kalau rumahnya itu tidak fil ard, kan masih di bumi gitu. Nah, bagi perempuan juga sebagai khalifah fil ard berarti tidak hanya diharapkan berbuat maslahat di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah seluas-luasnya. Nah, sekarang gimana caranya membagi peran? Tentu saja kalau sebelum mengatasi tadi ya soal izin, saya mau menyodorkan standar kemuliaan laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu menjadi sama, yaitu atqakum itu. Atqakum itu yang paling bertakwa itu adalah standar kemuliaan manusia laki-laki maupun perempuan. Nah, apa itu takwa? Ini yang harus dipahami secara kritis ya, karena takwa itu umumnya hanya difahami sebagai hubungan baik kita dengan Tuhan lalu titik. Padahal takwa itu adalah hubungan baik kita dengan Tuhan yang melahirkan atau punya daya dorong untuk melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Maka ciri dari orang yang bertakwa, dia adalah bersikap baik kepada sesama makhluk Allah. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, contohnya ya, bersikap adilah, termasuk adilender, adil pada perempuan, meliputi pengalaman khasnya. Bersikap adilah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Maka syarat orang yang bertakwa, dia harus adil. Maka syarat orang yang menjadi mulia di sisi Allah, dia harus adil kepada sesama manusia itu. Dan takwa, kalau Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, maka Rasulullah memberi clue, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa menjadi dirinya yang terbaik dengan segala potensi yang ada, sehingga bisa memberi anugerah seluas-luasnya pada diri sendiri, tidak dolim,
dan juga pada orang lain yang seluas-luasnya. Maka standar kemuliaan perempuan, laki-laki itu sama, yaitu gimana caranya iman kepada Allah itu, imannya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, itu bisa punya daya dorong untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya. Sehingga bertentangan dengan agak berbeda ya dengan pandangan tadi bahwa perempuan yang mulia itu yang ada di dalam rumah. Kalau dalam pandangan yang saya kemukakan tadi, perempuan yang mulia itu adalah perempuan yang bisa memberi maslahat seluas-luasnya dimanapun berada, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Mungkin ada ungkapan begini ya, perempuan kalau bekerja di luar rumah, maka tidak boleh lupa kodratnya sebagai istri dan ibu ketika ada di rumah. Kalau kita melihat dua-duanya sebagai subjek penuh sistem kehidupan, maka tidak hanya perempuan yang tidak boleh lupa kodratnya sebagai suami dan ayah ketika ada di rumah. Bahkan dimanapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh lupa kodratnya sebagai suami maupun istri, gitu. Dimanapun dia harus mendudukkan diri atau bersikap sesuai dengan status masing-masing, meskipun pasangannya sedang tidak ada. Jadi kalau lupa statusnya sebagai suami atau sebagai istri, kan dia merasa jomblo nanti di luar, gitu. Dan itu tidak boleh. Dua-duanya itu harus selalu bersikap, ada pasangannya, ada suami, ada istri atau tidak, ya dia kalau dia bersuami ya dia harus bersikap sebagaimana istri. Sehingga tidak artinya dia menjaga, sama suami juga mesti bersikap, jangan seperti jomblo. Dia akan setia bukan hanya suami atau istri, tetapi setia pada pasangan karena ada yang melihat, ada yang menyaksikan, dan tidak mungkin kita bersembunyi dari penglihatan Tuhan untuk berkhianat dari suami atau istri kita. Jadi seperti itu. Lalu berkaitan dengan izin. Nah, izin tentu saja adalah sebuah norma atau kebaikan untuk kedua belah pihak. Suami dan istri tentu saja perlu memberitahu kalau mau pergi kemanapun kepada pasangannya. Jadi izin itu bukan seperti dalam militer ya, izin itu kemudian memberi hak otoritas tak terbatas kepada salah satu pihak, sebetulnya kan tidak. Mengapa? Karena suami istri di dalam Islam itu adalah zawaj, berpasangan. Atau zauj itu ibarat, zauj itu kan begini. Kalau izin dalam arti militer itu begini jadinya, satunya atasan, satunya bawahan. Nah, Islam sebenarnya mengubah relasi suami istri di zaman jahiliyah ya, di mana sebenarnya tidak hanya di Arab tapi dimanapun termasuk jahiliyah itu kan bisa terjadi. Di mana suami itu menjadi pemilik mutlak, penguasa mutlak atas istri, atau secara umum laki-laki itu memiliki perempuan secara umum. Perempuan itu milik laki-laki, makanya dijual, diwariskan. Nah, itu diubah oleh Islam, posisinya menjadi seperti ini, pasangan. Maka mesti bermusyawarah apakah sebaiknya istri kerja di luar, suami di luar, ataukah di dalam. Kalau misalnya memutuskan di luar bersama, bagaimana memastikan di dalam rumah itu tetap maslahat. Jadi ketika perempuan bukan tamu, perempuan bukan tamu di ruang publik. Mengapa? Karena perempuan juga mengemban amanah sebagai khalifah. Laki-laki juga bukan tamu di dalam rumah. Mengapa? Ya karena laki-laki itu juga ya dia bertanggung jawab juga terhadap urusan rumah tangga. Soal pembagian tugas tentu saja bisa dinegosiasikan. Nah, yang kedua adalah pertanyaan tentang bagaimana mengelola kesadaran gender atau kesadaran kemanusiaan penuh perempuan itu dalam mewujudkan visi dan misi Fatayat NU sebagai organisasi perempuan. Nah, soal kesadaran ini saya penting banget kita untuk terus menyuarakan tadi ya, perempuan sebagai isu terus disuarakan supaya menjadi pengetahuan bersama. Mengapa? Sekali lagi ya itu hanya perempuan yang mengalami, maka harus diberitahu gitu supaya menjadi pengetahuan bersama. Nah,
Cuma yang harus disadari adalah kesadaran tentang kemanusiaan perempuan itu dinamis. Jadi seperti apa itu ya, bandulnya jam itu kan bergerak-gerak ke kanan. Baik, sinyalnya. Iya, suaranya. Loh, kemana? Jadi Agak putus-putus. Nggih. putus-putus ya. Sudah jelas, sudah jelas. Mbak. Baik, jadi bagaimana cara membangun kesadaran itu adalah dengan terus-menerus menjadikannya sebagai lensa. Ada 3 pertanyaan ya untuk sampai kepada keadilan hakiki pada perempuan itu. Pertanyaan pertama adalah, apakah sesuatu itu adil? Maka analisisnya adalah kemanusiaan. Kalau manusiawi berarti adil, kalau tidak manusiawi berarti tidak adil. Langkah yang kedua adalah, apakah sesuatu yang adil itu adil juga buat perempuan? Langkahnya adalah dengan analisis gender. Misalnya, apakah perempuan bisa mengaksesnya, apakah perempuan bisa mengontrolnya, apakah perempuan bisa berpartisipasi, apakah perempuan bisa mengambil manfaat dari apa yang disebut adil tadi. Dan yang ketiga, ini analisis keadilan hakiki perempuan dibagi menjadi 2. 3A adalah pertanyaan berkaitan dengan pengalaman biologis perempuan. Apakah sesuatu yang dianggap sebagai adil pada perempuan itu tidak menyebabkan sakit perempuan dalam pengalaman biologisnya makin sakit? Kalau makin sakit berarti tidak adil hakiki. Yang kedua, 3B ya. Apakah dalam sesuatu yang disebut adil bagi perempuan itu tidak mengandung satupun dan tidak berdampak satupun dari kezaliman gender? Kalau mengandung satu saja berarti bukan keadilan hakiki. Jadi cara pandang ini terus dibangun dalam melihat segala hal. Mulai dari yang kecil-kecil kayak tadi tuh, menentukan isi paket bantuan. Mungkin nanti bisa jadi ya paket bantuan yang ada pembalutnya sampai pada keluarga yang tidak ada anggota keluarganya yang mens. Maka dia pasti akan terpikir untuk memberikan pembalut ini kepada tetangganya atau siapapun yang sedang mens gitu. Jadi memberi akses itu menjadi sangat penting sekali perhatian. Jadi caranya adalah seperti tadi. Sama seperti bagaimana mengembangkan visi misi Fatayat, selalu menggunakan lensa ini. Jadi Fatayat ingin apa? Apanya itu harus melibatkan sampai kepada keadilan hakiki perempuan tadi itu. Jadi lensanya dipakai juga. Yang terakhir adalah bagaimana cara membangun optimisme atau kepercayaan diri pada perempuan bahwa dia adalah makhluk primer dan dia bukan makhluk sekunder. Adalah dengan mungkin yang pertama dengan strategi mubadalah itu. Jadi mubadalah itu bagus untuk menaikkan dari kesadaran sekunder ke kesadaran primer gitu ya. Kalau yang tadi itu dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua, itu penting sekali mubadalah. Caranya adalah dengan mengajak berpikir kritis. Kalau sesuatu itu buruk, kalau sesuatu itu tidak baik untuk ditimpakan pada laki-laki, maka tidak baik juga buat perempuan gitu. Atau laki-laki tidak mau disakiti, ya begitu juga dengan perempuan. Jadi selalu diajak untuk berpikir kritis bahwa kebaikan itu harus diberikan pada kedua belah pihak dan mafsadat apalagi mudarat itu harus dicegah dari kedua belah pihak. Jadi dengan cara kayak misalnya begini, perempuan itu surga nunut neraka katut. Ini kan sekunder tuh. Pertanyaannya begini. Itu kalau dalam arti surga nunut neraka katut, kalau dalam arti letterlek itu kan bertentangan dengan Islam. Kan tidak boleh kita ikut siapapun ke neraka kan, kalau bisa malah menyelamatkan lalu bareng masuk surga. Tapi kalau dalam arti kesetiaan dalam suka dan duka,
maka tentu saja dua-duanya harus surga nunut neraka katut. Jadi harus setia dalam duka dan juga bareng dalam bahagia, tidak hanya istri tapi dua-duanya gitu. Barangkali ini salah satu strategi untuk membangun, karena untuk sejajar memang bagi perempuan itu perlu kepercayaan diri ekstra. Mungkin minder karena belum terbiasa untuk duduk bersama. Bagi laki-laki itu, kalau bagi perempuan itu perlu kepercayaan diri ekstra, bagi laki-laki perlu kelapangan dada untuk bisa sharing sharing otoritas, sharing kewajiban dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan menjawab yang ditanyakan. Monggo Mbak Dewi.